Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas topik habitat laut, di mana topik ini merupakan pertemuan keempat. Laut merupakan 75% dari luas permukaan bumi, sehingga sangat mempengaruhi iklim di bumi. Penguapan air laut merupakan sumber utama untuk terjadinya hujan di berbagai tempat. Air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas yang tinggi, dan semakin mendekati garis khatulistiwa, maka kadar salinitas akan semakin tinggi. Kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga 75%. Yang ketiga, laut memiliki variasi perbedaan suhu yang berbeda, baik itu di permukaan maupun di kedalaman. Ekosistem laut atau disebut juga dengan ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, yang terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem perairan dangkal, dan ekosistem pasang surut. Ini adalah gambaran pembagian wilayah ekosistem laut. Yang pertama, ada intertidal zone atau zona intertidal, di mana wilayah ini merupakan area pasang surut. Organisme yang terdapat di area pasang surut ini diantaranya binatang laut, yaitu udang, kepiting, cacing, hingga bentos. Selanjutnya kita akan mengarah pada zona neritik, di mana zona neritik ini adalah zona yang tembus cahaya dengan kedalaman 50 hingga 200 meter. Biota yang terdapat pada area neritik zone diantaranya ubur-ubur, rumput laut, zooplankton, fito, dan berbagai jenis ikan. Selanjutnya ada oceanic zone. Zona oceanic ini terbagi dua. Ada lapisan yang tembus cahaya dan ada lapisan yang tidak tembus cahaya. Biota yang hidup di sini adalah biota yang berukuran besar, karena memang ruang ini sangat luas. Kemudian ini adalah zona abisal. Zona abisal ini adalah zona yang sangat dalam dan sangat gelap. Biota yang hidup di sini adalah biota yang memiliki organ pencahayaan. Fungsi habitat mangrove. Habitat mangrove berada di area pesisir pantai. Mangrove merupakan tempat bagi hewan-hewan laut, baik itu untuk tumbuh, mencari makan, daerah asuhan, ataupun tempat untuk area bermain. Daun mangrove yang jatuh ke dalam kolam perairan akan dimanfaatkan oleh biota-biota herbivor atau pemakan tumbuhan sebagai bahan makanannya. Akar mangrove ini merupakan area bagi biota lainnya untuk bermain, dan ada yang memanfaatkan ruang dari akar mangrove ini sebagai tempat untuk pemijahan. Pohon mangrove berfungsi juga untuk meredam gelombang. Bisa kita lihat pada area-area yang telah mengalami kondisi gelombang yang tinggi, misalnya seperti saat kondisi tsunami di Aceh, kita bisa melihat bahwa pada area-area yang memiliki vegetasi mangrove yang sangat lebat, dampak dari gelombang tinggi akan sangat lebih berkurang dibanding pada area-area yang memiliki sedikit populasi atau tidak memiliki vegetasi mangrove di area pantainya. Kerusakan akan lebih besar atau dampaknya akan lebih besar terjadi pada bangunan yang tidak memiliki atau sedikit memiliki vegetasi mangrove di pesisir pantainya.
Vegetasi lamun juga bermanfaat bagi biota-biota di dalam laut. Vegetasi lamun biasanya berada di muka dari vegetasi mangrove. Jadi dari area pesisir kita akan melihat terlebih dahulu bentangan vegetasi mangrove, kemudian ke depan kita akan menjumpai vegetasi lamun, kemudian berikutnya kita akan melihat vegetasi atau area terumbu karang. Lamun memiliki manfaat seperti juga mangrove, di mana daun lamun akan dimanfaatkan oleh biota-biota yang bersifat herbivore atau pemakan tumbuhan. Adapun lamun-lamun yang hanya tergigit kemudian tidak dikonsumsi oleh hewan seperti ikan dan penyu akan terombang-ambing di atas permukaan laut, dan potongan-potongan lamun yang terombang-ambing di atas permukaan laut ini akan dimanfaatkan sebagai pakan burung-burung laut. Kemudian ketika ada potongan lamun yang tidak termanfaatkan lagi, potongan lamun ini akan jatuh ke dasar perairan dan menjadi pupuk bagi terumbu karang dan mangrove. Akar dari lamun sendiri dapat menjadi bahan pakan bagi detritus, di mana detritus atau pengurai akan dimakan oleh teripang dan kepiting. Begitupun secara kontinu, sehingga kita bisa melihat bahwa fungsi dari vegetasi lamun ini dapat terjadi adanya rantai makanan antar satu biota ke biota yang lain. Terumbu karang, kita bisa melihat bahwa daerah terumbu karang atau terumbu karang memiliki ruang-ruang di dalam areanya. Kita bisa melihat dan menjumpai banyaknya organisme atau biota laut yang memanfaatkan area terumbu karang sebagai area bermain, pemijahan, bahkan area untuk menghindar dari predator. Sering kita jumpai ketika kita ingin menangkap gurita seperti di dalam laut, gurita tersebut akan masuk dan memanfaatkan area terumbu karang sebagai area untuk menghindar dari predator atau pemangsa. Jadi, terumbu karang, lamun, dan vegetasi mangrove sangat memiliki manfaat yang besar bagi ketersediaan biota di dalam perairan. Laut merupakan ruang bagi berbagai biota untuk hidup. Cahaya matahari yang masuk ke dalam kolom perairan akan dimanfaatkan terlebih dahulu bagi tumbuhan-tumbuhan kecil seperti fitoplankton untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga fito dapat tumbuh dan berkembang biak di dalam kolom perairan. Fitoplankton akan dimanfaatkan sebagai pakan oleh zooplankton atau hewan-hewan yang berukuran sangat kecil. Kemudian, hewan-hewan ini atau zooplankton dimanfaatkan sebagai pakan bagi ikan-ikan yang berukuran kecil. Ikan-ikan yang berukuran kecil akan dimanfaatkan oleh ikan-ikan yang berukuran sedang. Selanjutnya, ikan yang berukuran sedang akan dimanfaatkan oleh ikan-ikan yang berukuran besar. Dan tentunya, ikan-ikan yang berukuran besar akan mengalami namanya kematian dan akan terurai oleh detritus. Dari sini kita bisa melihat akan pentingnya keseimbangan dari suatu kelimpahan biota yang dapat mempengaruhi kelimpahan biota lainnya. Sebab, jika ikan-ikan kecil ini tidak ada atau berkurang di dalam kolom perairan, tentu akan mengganggu ketersediaan ikan-ikan sedang. Begitupun ikan-ikan yang berukuran sedang, ketika jumlah atau populasinya berkurang, akan mempengaruhi ketersediaan ikan-ikan yang besar, karena akan
karena biota yang selanjutnya menjadi pemangsa akan mengalami kekurangan pakan. Oleh sebab itu, kita mesti menjaga keseimbangan dari suatu biota di dalam kolom perairan. Zaman dulu, manusia beranggapan bahwa laut merupakan suatu rintangan untuk menjelajahi dunia. Namun, telah disadari bahwa laut memiliki banyak manfaat. Pertama, sebagai sumber makanan. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa di dalam laut terdapat sumber protein yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk sebagai tambahan lauk pauk di saat makan. Kemudian, laut juga sebagai pengontrol iklim di dunia. Tadi penjelasan pertama kita mengetahui bahwa uapan dari air laut akan mempengaruhi jumlah titik-titik hujan yang jatuh di permukaan bumi. Berikutnya, laut merupakan pembangkit listrik tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga pasang surut. Laut juga merupakan tempat rekreasi dan hiburan, baik itu area pesisir, area pasang surut, maupun area di dalam bawah laut. Kita ketahui misalnya seperti di Bunaken atau di Wakatobi, menyajikan keindahan bawah laut sebagai tempat wisata. Di Bokori misalnya kita melihat bahwa hamparan dari pasang surut dimanfaatkan sebagai area untuk berenang dan snorkeling. Kemudian seperti di pinggiran pantai Tugong, Toronipa, Nambo, mereka memanfaatkan hamparan pasir yang putih sebagai tempat untuk wisata. Selanjutnya, laut juga merupakan tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya. Di pinggir pantai sering kita jumpai banyaknya atau adanya karamba-karamba ikan sebagai media untuk tempat budidaya ikan. Di area bau-bau banyak juga terdapat kawasan budidaya kerang mutiara, dan seperti di Bluton dan Wakatobi banyak terdapat area budidaya rumput laut. Selain manfaat itu, laut juga memiliki manfaat sebagai barang tambang. Kita ketahui bahwa di dalam laut terdapat banyak mineral alam yang dimanfaatkan, sehingga sering kita jumpai di tengah laut terdapat area-area penambangan. Laut juga merupakan area penelitian dan riset. Kita ketahui seperti kita anak perikanan, di dalam laut terdapat banyak biota, ada habitat yang bisa kita teliti, baik itu kelimpahan ikan, populasi ikan, luas area terumbu karang, luas area mangrove, dan luas area lamun, di mana luas area tersebut akan mempengaruhi jumlah kelimpahan dari biota yang ada di dalam perairan tersebut. Selanjutnya, laut juga merupakan sumber air minum. Mungkin bagi kita yang tinggal di area pegunungan atau masih memiliki sumber-sumber mata air tawar, tidak atau belum memanfaatkan air laut sebagai air minum. Tetapi pada area-area yang tidak memiliki pegunungan atau seperti area padang pasir, mereka memanfaatkan air laut sebagai air minumnya. Jadi, pada area-area yang memiliki gurun pasir atau memiliki keterbatasan air tawar, mereka akan menyunding air laut sebagai air minumnya. Selanjutnya, laut juga merupakan tempat jalur transportasi. Untuk melintasi area dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan jangkauan atau luasan laut yang kecil, kita dapat memanfaatkan sampan atau jenis kapal-kapal yang kecil.
Namun, untuk menyeberangi suatu pulau dengan kondisi bentangan laut yang sangat luas, tentu kita akan memanfaatkan kapal-kapal yang berukuran besar. Laut dengan memiliki berbagai manfaat, tentu akan memberikan peluang mata pencaharian bagi penduduk lokal, khususnya masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di area pantai sebagai sumber makanan dan sumber mata pencaharian. Melakukan kegiatan budidaya, melakukan kegiatan penangkapan yang hasilnya dapat dijual ke area perkotaan. Laut juga memiliki peran dalam biogeokimia. Fungsi dari daur biogeokimia yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Saya tidak akan terlalu panjang menjelaskan daur biogeokimia ini karena akan masuk dalam bahan tugas kalian. Intinya, penguapan air laut akan mempengaruhi hujan, di mana hujan akan dapat dimanfaatkan baik bagi makhluk hidup maupun habitat. Dengan mengetahui fungsi dan manfaat laut yang sangat besar dan sifat laut yang common property atau open access sehingga menyebabkan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Namun, terkadang kita lupa untuk mengadakan kebijakan-kebijakan yang mesti diterapkan untuk keberlangsungan atau perlindungan habitat laut. Di sini kita bisa melihat pada gambar ketiga, ikan berenang bukan lagi di area vegetasi lamun, vegetasi mangrove, atau vegetasi terumbu karang, tetapi mereka telah berenang bersama-sama dengan sampah. Oleh sebab itu, sering kita mendengar atau melihat informasi dari televisi adanya hewan-hewan besar yang terdampar dan mati di area pesisir ketika diperiksa mulut dan perutnya berisikan sampah. Bisa saja atau itu merupakan faktor utama sampah menjadi akibat dari kematian ikan-ikan di laut. Gambar ke-6 kita bisa melihat adanya industri di pinggir laut menyebabkan limbah panas yang keluar dari industri tersebut yang berdampak terhadap kematian ikan. Oleh sebab itu, perlu diadakan perlindungan habitat laut demi keberlanjutan pemanfaatannya. Misalnya, untuk area mangrove, dilakukan penanaman. Di Lamun, diberlakukan daerah perlindungan padang lamun. Seperti ini kita lihat, dipasangkan transect line dan patok-patok untuk menandakan bahwa di kawasan tersebut ada dilakukan area-area perlindungan lamun. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya kegiatan transplantasi terumbu karang untuk menumbuhkan kembali terumbu-terumbu karang yang dapat menjadi tempat atau area bermain, asuhan, dan tempat-tempat biota dan dapat dimanfaatkan oleh biota-biota lainnya untuk tumbuh dan berkembang biak di sini. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan rantai makanan yang tadi kita bahas, mesti menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan salah satu caranya memberlakukan selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan sumber daya yang ada di alam, tentu kita juga mesti mengadakan
kebijakan dalam pemanfaatan atau penggunaan alat tangkap, baik itu ukuran, jumlah alat tangkap, maupun waktu penangkapan. Selanjutnya, pengelolaan lautan mesti bekerja sama dengan mengambil kebijakan di daratan, sebab dengan adanya kegiatan-kegiatan di daratan juga berdampak terhadap kondisi di lautan. Penutup, ekosistem lautan memiliki berbagai manfaat, namun rentan tercemar dan rusak karena sifatnya yang bersifat open access dan common property, sehingga perlu pengelolaan dan kerjasama antar pemangku kepentingan yang berdampak terhadap pemanfaatan secara kontinu sumber daya alam. Penutup, tugas pada akhir dari pertemuan keempat ini, kami akan memberikan tugas kalian membuat deskripsi tentang daur biogeokimia di laut meliputi 3 siklus, yaitu siklus karbon, siklus fosfor, dan siklus nitrogen. Tugas ini akan diberikan waktu selama 1 minggu dan pengirimannya akan kami share di laman Google Classroom. Link tugas akan terdapat di sana. Ibu mengharapkan selain melakukan atau mengerjakan tugas ini, kalian juga lebih banyak membaca referensi-referensi tentang ekologi perairan. Bila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa melalui via email saya yang saya lampirkan pada slide pertama tadi. Terima kasih.